Oke, anak-anakku, kita melanjut ke macam-macam roti yang digunakan untuk breakfast ya. Oke, macam-macamnya ada wheat bread, atau roti gandum ya, 100% dari gandum. White bread itu tepung terigu, kemudian croissant itu puff ya, ada pastry-nya. Kemudian macam-macam hidangan telur, ada poached egg atau telur yang dimasak pada air mendidih, diberi cuka agar menggumpal dan diberi garam, tetapi dalam waktu yang sebentar. Biasanya itu kita bikin mie instan ya, itu poached egg ya. Kemudian ada scramble egg atau telur orak-arik, ada sunny side up, itu telur mata sapi, kemudian bisa juga omelet. Kemudian ada sereal. Kemudian untuk preserve atau untuk mengoles biasanya menggunakan butter, bisa salted butter, bisa juga unsalted butter. Salted berarti asin atau ada garamnya, unsalted berarti butter tawar. Kemudian bisa selai, sari buah atau buah-buahan yang sudah dihancurkan dan ditambah gula. Marmalade adalah selai yang dibuat dari sari buah dan kulit buahnya itu ada masuk di situ biasanya. Jadi ada selai jeruk disertai irisan kulit jeruk, itu marmalade. Kemudian ada bisa juga mayonnaise, bisa peanut butter, bisa selai coklat ataupun madu. Setelah breakfast kita brunch. Brunch itu adalah tea time, coffee morning, coffee break ya. Jadi hidangannya itu disajikan antara pukul 9 sampai 11 sebelum kita lunch. Biasanya hidangan yang disajikan itu adalah hidangan complete meal. Contohnya burger, sandwich ya, komplit, mulai ada proteinnya, ada vitaminnya, ada karbohidratnya. Nah, ini brunch menu. Jadi belum lapar tapi udah agak manggil perutnya. Nah, ini kita pakai brunch. Kemudian kalau lunch itu pukul 12 sampai pukul 3 biasanya komplit ya menunya. Seperti ini. Setelah lunch ada afternoon tea, ngeteh sore-sore. Nah, ini biasanya atau coffee break ya, biasanya pukul 3 sore hingga jam 5 sore. Hidangannya kalau di Indonesia biasanya bisa pisang goreng, lemper, macam-macam snack ya. Kemudian setelah afternoon tea ada dinner menu. Biasanya makan malam itu dihidangkan pukul 7 sampai pukul 9 malam. Kemudian ada supper. Nah, supper menu itu adalah makan tengah malam. Tengah malam tuh lapar ya. Nah, ini supper menu. Kalau Bu Neni kalau bilang ini nikus ya, makan malam-malam ya. Sebenarnya lebih sederhana, aneka macam sup, tetapi dia mengenyangkan. Seperti itu. Special event menu yang biasanya disajikan pada event-event tertentu, misalnya pesta pernikahan, pesta ulang tahun, dan itemnya kalau special event menu itemnya pasti banyak ya kan ya. Nah, ini komplit mulai dari appetizer hingga dessert. Nah, sekarang contoh menu ada a la carte menu. A la carte menu adalah menu di mana setiap masakan itu punya harga sendiri-sendiri. Itu adalah a la carte. Yang kedua ada table do menu. Table do menu itu tulisannya table di hot ya, bacanya table do menu. Menu komplit mulai appetizer hingga dessert dan dia punya satu macam harga. Kalau a la carte, masing-masing masakan punya harga sendiri-sendiri, tapi kalau table do menu, sepaket mulai dari appetizer sampai dessert itu lengkap, menunya punya satu harga saja. Itu ya nak ya, kita tahu bedanya a la carte menu dan table do menu. Nah, kalau ada juga zaman dahulu ya, atau bisa juga
jamuan-jamuan makanan resmi kenegaraan itu ada menu klasik di mana ada 13 giliran makan. Ya, yang pertama makan cold appetizer, makan salad. Yang kedua makan sup. Yang ketiga hot appetizer seperti kroket, seperti itu ya. Kemudian hidangan fish atau seafood. Kemudian lardoin, hidangan yang besar, ayam utuh tapi di slice ya. Kemudian ada cold entry, hot entry, ada sorbet, roast, vegetable, rice or pasta, sweet dish, savory dessert. Minggu depan Ibu jelaskan apa sih pengertian dari masing-masing ini. Tapi kalau kamu Mbak Ibu kenyang sekali makan 13 giliran makan, ya kenyang, tapi jangan bayangkan cold appetizer menu hidangannya banyak ya, enggak ya. Salad kan hidangannya berapa? 70 gram ya. Kemudian supnya banyak, tidak seperti itu, tetapi memang sudah mengenyangkan. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Ibu review kembali, kita ada beberapa pengetahuan baru hari ini, yaitu macam-macam apa sih menu itu, fungsinya untuk apa sih macam-macam roti itu, roti yang digunakan untuk breakfast, kemudian macam-macam olesan roti, macam-macam hidangan telur, apa bedanya English breakfast, American breakfast ya, kemudian ada continental breakfast. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat kali ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.